Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kembali kita jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Perjumpaan kita kali ini perjumpaan yang pasti membawa berkat bagi saudara. Saya mau bicara mengenai percaya. Kata percaya mudah diucapkan, mengaku percaya mudah dinyatakan. Tetapi betapa sulit benar-benar mewujudkan kata itu dalam kehidupan konkret yang benar-benar dirasakan oleh Allah sebagai percaya yang berkenan kepada Dia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, urapilah kami untuk menerima pesan dari tempat yang maha tinggi. Kami mengasihi Engkau ya Bapa. Sungguh kami mencintai Engkau. Kami rindu hidup menyenangkan Engkau Bapa. Buat hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau belajar mengenai percaya. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya padamu Bapa yang maha tinggi, maha suci, yang maha suci, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, layak dipuji, layak dipuji. Allah maha mulia, Kau layak dipuja. Kuasa-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Allah tak berubah, Kau layak disembah. Kekalah tatamu, Maharajaku. Allah maha mulia, Allah maha mulia, Kau layak dipuja. Kuasa-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Allah tak berubah, Kau layak disembah. Kekalah tatamu, Maharajaku. Kekalah tatamu, Maharajaku.
Saudara, selama ini orang berpikir, banyak orang dan jujurnya hampir semua orang, maksud saya dalam komunitas Kristen, saya tidak menyinggung agama lain atau umat agama lain, saya hanya bicara sekitar umat Kristen. Banyak orang Kristen, jangan-jangan hampir semua, tentu tidak semua, hampir semua, yang berpikir bahwa percaya itu sebuah keyakinan, sebuah aktivitas pikiran, minds activity, pikiran. Jika percaya hanya aktivitas pikiran, maka seseorang tidak terpanggil dan tidak merasa punya kewajiban untuk memenuhi kata percaya itu. Berulang-ulang saya kemukakan kepada jemaat, jika kamu mengatakan percaya kepada seseorang, di sana ada persoalan, di sana ada urusan, di sana ada bisnis. If you say I trust atau I believe in you, there is a matter, there is affair, there is a business, there are matters, there are affairs. Ada urusan. Biasanya atasan bawahan, orang tua anak, suami istri, teman, dengan sahabat. Kalau teman berkata, aku pinjam dulu uangmu ya. Aku beri kamu jaminan sertifikat rumah. Lalu temannya yang mau meminjamkan uang berkata, enggak usah pakai jaminan sertifikat. Aku percaya kepadamu. Ada urusan. Atau sahabat berkata, kalau nanti saya ada apa-apa, tolong saya titip ya keluarga saya. Oke. Aku percaya padamu, kamu pasti ngurus keluarga saya. I trust you, I believe in you. Ini sama ketika kita berkata, aku percaya kepada Allah. Ada urusan dengan Allah. There is a matter. There are matters. Ada urusan dengan Tuhan. Nah, urusannya apa, saudara? Waktu kita belum dewasa rohani, biasanya urusan-urusan umat, urusan kita, urusan manusia. Sama seperti kanak-kanak jika urusan dengan orang tua. Pasti urusannya urusan anak, bukan urusan orang tua. Anak-anak mau diperhatikan, disayang, dilindungi, dijaga, diberi mainan, diajak jalan-jalan. Tapi ketika anak sudah dewasa, mulai urusan orang tua. My return back love you. Urusan saya. Ya sekarang urusan, balik urusanku untuk kamu, untuk mama. Waktu kecil berkata, mama berikan saya mobil-mobilan. Tetapi setelah dewasa, sekarang ganti saya. Urusan saya untuk membelikan mobil buat mama. Demikian pula kita dengan Tuhan. Tidak lagi kita sibuk agar Tuhan menolong kita mengurusi masalah kita.
Kita percaya kalau kita bertanggung jawab atas hidup kita, bekerja baik-baik, merawat kesehatan, bertanggung jawab dalam tugas, pasti Tuhan memberkati kita. Pasti, saudaraku. Jangan ragukan Tuhan. Kita penuhi bagian kita. Kita tidak usah berkata, Tuhan berkati saya. Tidak usah. Tuhan pasti memberkati kita, saudaraku. Asal kita layak diberkati dan bisa dipercayai untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang kita yang harus balas berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan untukmu? Tetapi harus dimulai dari mempercayai. Bukan hanya Allah itu ada, bukan hanya percaya Allah yang benar itu Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya meyakini bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi juga menerima apa yang Dia ajarkan untuk kita penuhi. Sama seperti Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Abraham tidak tahu negeri itu di mana. Tetapi Abraham mengikuti, percaya. Ketika Abraham harus mengganti namanya menjadi Abraham yang artinya bapak banyak bangsa, dia ganti namanya. Dia tidak berkata, Tuhan, kasih dulu anak, nanti aku baru ganti nama. Sekarang namaku dari Abram jadi Abraham. Artinya bapak banyak bangsa. Lah, satu anak pun saya tidak punya. Bagaimana saya mau mengganti nama? Abraham tidak mengatakan itu. Abraham berkata, yes Lord, I submit. Ya Tuhan, aku tunduk. Ia tidak berbantah. Ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, dia tidak berkata, baik Tuhan, tapi mujizat masih ada ya. Nanti kalau sudah saya sembelih anakku, engkau buat dia bangkit lagi ya. Nah, walaupun dalam kebingungan, Abraham percaya. Dia lakukan, saudaraku. Percaya itu dasarnya adalah menerima pribadi Allah. Makanya kalau dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Coba apa dasarnya? Sesuatu yang diharapkan. Iman. Tidak kelihatan buktinya, iman. Pertanyaannya, apa dasarnya iman itu? Hah? Dasarnya apa iman itu? Ya percaya Allah itu ada. Enggak. Menerima bahwa Dia baik, bisa dipercayai. Tidak ada kecurigaan. There is no suspicious. Tidak ada kecurigaan. We don't suspect him. Kita tidak mencurigai dia. We don't suspect him. We believe in God. Kita percaya kepada Allah. Saudara sekalian, disinilah hubungan kita dengan Tuhan menjadi harmoni. Hubungan kita menjadi harmoni jika kita mempercayai pribadinya dan tidak meragukan apa yang Allah kerjakan. Tentu dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi hal-hal yang membuat kita mencurigai Allah. Tentu pengalaman-pengalaman seperti ini
juga saya alami, saudara. Melewati keadaan sulit, berkepanjangan, dan kita tidak melihat secercah cahaya pun. Keadaan makin memburuk dan kita merasa akan dipermalukan oleh keadaan itu. Dan kita tidak melihat tangan Tuhan terulur. Kita bisa mencurigai Tuhan. Tuhan, Engkau di mana? Tetapi saudaraku sekalian, pada akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak mempermalukan kita. Perjalanan panjang hidup yang saya lewati telah bukan saja memberi saya tahu, tetapi membuktikan bahwa Allah itu benar-benar setia. Saya kira pasti ada di antara saudara-saudara yang mendengarkan program Wanita Surgawi ini sedang kecewa dengan keadaan. Kecewa melihat rumah tanggamu nyaris hancur berantakan. Ekonomimu yang nyaris tidak tertolong dan makin terpuruk. Saudara sudah berdoa bahkan puasa, tapi tidak melihat tanda-tanda kehadiran Allah menolong saudara. Tahukah saudara, itu ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Ada pengalaman-pengalaman hidup yang saya alami yang tidak bisa saya saksikan di waktu yang singkat ini. Tapi pengalaman-pengalaman yang membuat saya bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kenapa keadaan seperti ini? Tapi puji Tuhan saudara, saya selalu belajar untuk berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Sejak muda saya membiasakan diri untuk duduk diam di kaki Tuhan. Melewati saat-saat krisis di mana saya sudah dipermalukan dan rasanya makin terpuruk. Tapi ternyata Tuhan kemudian mengangkat. Ini salah satu lagu yang saya ubah ketika saya masih muda. Aduh, penderitaan saya banyak, saudaraku. Rasanya patut saya mencurigai Allah. Tapi puji Tuhan, saya melihat tangan Tuhan yang ajaib menolong saya. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji, pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadi. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Dari lirik-lirik lagu ini, saudara, kalimat ini yang paling saya senang. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadi-Mu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai.
kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Ketika Nebukadnezar membuat patung di lembah Dura, itu atas desakan punggawa-punggawa, hulu balang yang memang bermaksud untuk menghancurkan Sadrak, Mesak, Abednego. Semua orang harus menyembah patung ini. Jika tidak, maka orang itu harus dihukum, dibakar hidup-hidup. Saudara, ini seperti sebuah bencana. Karena bagi orang-orang Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego, bangsawan Yehuda yang ditawan di Babel, mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Jadi ketika dibunyikan musik, bunyi-bunyian, dan semua orang menyembah, Sadrak, Mesak, Abednego tetap berdiri, tidak mau tunduk. Dan itu seperti penghinaan kepada raja. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak tunduk? Tetapi raja masih memiliki hati untuk tidak menghukum Sadrak, Mesak, Abednego. Tentu seperti yang ditulis dalam kitab Daniel pasal 1, mereka orang-orang yang berprestasi, orang yang cerdas dan berhikmat. Jadi raja masih memberi kesempatan agar mereka mengubah sikap hati mereka yang keras kepala, yang tidak mau tunduk, tidak mau menyembah patung. Raja berkata, kalau mendengar bunyi-bunyian, maksudnya musik untuk ritual penyembahan, sujudlah kalian. Apa jawab mereka? Percuma Tuan Raja Baginda bicara kepada kami, karena kami tidak akan menyembah dewa atau patung itu, maksudnya. Lalu kalimatnya, kalau Allah yang kami sembah tidak menolong, kami tetap tidak menyembah patung itu. Wow, hebat saudara. Luar biasa. Kalaupun Allah tidak menolong, ia tetap tidak mau menyembah patung itu. Wah, mungkin ya, dengan mengatakan itu lalu raja bermurah hati berkata, oh ya udah, kalau begitu kamu bolehlah ya, ada dispensasi lah ya, apa namanya, diskresi kalau istilah pendidikan ya. Ya, ini satu keputusan dari pimpinan ya, yang mungkin tidak umum, tidak sama dikenakan untuk yang lain. Ada diskresi. Tapi tidak. Tentu kemudian raja murka dan memerintahkan dapur perapian yang dinyalakan 7 kali lebih panas. Wah. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Tetap mempercayai Allah. Mereka lebih baik dibakar mati daripada menyembah patung atau berkhianat kepada Allah. Apa yang terjadi, saudara? Apakah mereka mati? Tidak. Ada seperti seorang anak manusia yang hadir di tengah-tengah mereka, yang tadinya 3 menjadi 4, dan tentu itu utusan Allah. Tidak ada selembar rambut pun dari Sadrak, Mesak, Abednego yang hangus terbakar.
luar biasa. Allah menyelamatkan. Sekarang masalah besar apa yang saudara alami sampai saudara merasa bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan meninggalkan saudara? Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Allah yang hidup, Allah yang pasti akan menunjukkan pertolongannya kepada saudara. Allah yang pasti tidak mempermalukan kita. Bawa dalam doa masalahmu, libatkan Tuhan di dalamnya. Percaya Allah yang hidup, Allah yang pasti akan menolong saudara, tidak akan membiarkan saudara dipermalukan. Mempercayai pribadi Allah, bukan hanya percaya bahwa Allah yang benar, Allah Elohim, tetapi benar-benar menyerahkan diri kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada saudara, tapi saya mengalami bagaimana saya dalam keadaan sulit. Wah, pasti saya malu ini. Pasti ini hancur nih, habis hidup saya. Tapi Tuhan tolong. Apalagi 5 tahun belakangan ini, saudara. Aduh, masalah saya besar. Berat-berat. Dan kalau jujur sering seperti putus asa, saudaraku. Kalau boleh, aduh rasanya mau meninggalkan kenyataan. Begitu beratnya beban yang saya pikul. Tetapi Tuhan beri kekuatan. Apalagi pemimpin seperti saya, saudara, sering kesepian. Rasanya tidak ada orang yang mengerti. Letih, lelah, capek. Sama kita punya masalah-masalah, cuman bebannya itu beda. Saya bisa berkhotbah bukan karena saya mendengar kata orang atau membaca buku. Saya berkhotbah dari medan kehidupan dan pergumulan yang saya alami. Yang saya bisa berbagi berkat kepada saudara. Satu kalimat penting, jangan mencurigai Tuhan. Walaupun sering kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Tetap menjaga kekudusan. Jangan melawan Tuhan. Hidup dalam kesucian. Lalu membuka diri siap dipakai Tuhan untuk Tuhan, apapun yang Tuhan mau rencanakan, Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Berlindung kepada Tuhan. Pada akhirnya saudara akan melihat jejak Tuhan yang sempurna. Lagu ini juga saya karang ketika saya masih ada di STTBI Petamburan, saudara. Saya masih ingat saya karang ini di perjalanan. Oh, lama sekali, saudara. Ketika saya juga dalam kesulitan dan kebingungan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami
semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Keadaan apapun yang saudara alami saat ini, jangan meragukan Tuhan. Tiap hari datang dalam doa. Saya mengundang saudara ikut doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat setiap pagi. Saudara akan mendapat kekuatan baru. Saudara akan memperoleh penghiburan. Tuhan akan bicara dan memberi hikmat kepada saudara dalam melewati hari-hari sulit. Miliki jam doa dan hidup dalam kekudusan. Percaya Tuhan akan memberkati, melindungi saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di program Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.